Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kali ini pada sesi ini saya akan mengulas tentang teori konstitusi. Sebelumnya kita akan lihat ada banyak literatur atau daftar bacaan yang perlu sekalian baca, pelajari ketika kita belajar tentang teori konstitusi. Misalnya buku Nurudin Hadi misalnya yang berjudul Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi, penerbit Setara Press Malang tahun 2016. Kemudian ada juga bukunya Dr. Anwar Cengkeng misalnya, judul bukunya adalah Teori dan Hukum Konstitusi, penerbit Setara Press Malang tahun 2015. Ada juga bukunya Prof. Dr. Dahlan Taib dan kawan-kawan yang berjudul Teori dan Hukum Konstitusi, penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta tahun 2006. Ada juga bukunya Prof. Dr. Idewa Gedeatmaja, judulnya adalah Hukum Konstitusi, penerbit Setara Press Malang tahun 2012. Kemudian ada beberapa literatur buku-buku yang lain yang bisa jadikan bahan rujukan. Misalnya ada bukunya C.F. Strong, Modern Political Constitution, yang terbit pada tahun 1930. Ada banyak buku saya kira, bukunya Han Kelsen, bukunya Kaji Ware misalnya. Saya kira itu untuk memperkaya sekalian ketika ingin mempelajari, mendalami teori konstitusi. Termasuk ketika nanti kita akan mengulas tentang Undang-Undang Dasar 45, maka ada beberapa risalah sidang BPKI misalnya yang perlu dibaca dan dipelajari, karena di situ ada perdebatan yang muncul para pendiri negara kita ketika menyusun rancangan undang-undang dasar kita. Termasuk ada buku yang menarik, yaitu bukunya Abi Kusuma yang berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 45. Ini penerbit FHUI Jakarta tahun 2009 yang merupakan hasil disertasinya beliau. Ada beberapa hal yang dalam buku risalah sidang gitu yang tidak ditemukan, tetapi di bukunya Abi Kusuma Anda akan muncul beberapa temuan menarik. Saudara sekalian, sebagai kata pengantar untuk mengawali kita akan belajar tentang teori konstitusi, dalam pandangan Henmar Seven, ada beberapa macam keilmuan yang mengkaji konstitusi dengan berbagai level dan cara pendekatan. Pertama adalah konstitusi science. Jadi konstitusi ilmu pengetahuan yang membahas tentang konstitusi. Yang kedua adalah political legal science, dan ketiga adalah constitutional theory. Nah, teori konstitusi atau constitutional theory yang sekarang kita bahas ini ada 3 level pengkajian menurut Henmar Seven. Pertama adalah national theory, yaitu mengkaji tentang teori konstitusi dari sebuah negara. Ya, misalnya kita nanti pada sesi berikutnya kita akan bahas tentang konstitusi kita UUD 45. Itu dalam kajian teori konstitusi menurut Henmar Seven adalah national theory. Yang kedua adalah comparative constitutional theory, yaitu adalah teori konstitusi yang pendekatannya adalah membandingkan antara konstitusi negara satu dengan negara lain. Jadi pendekatannya adalah pendekatan komparatif, pendekatan perbandingan. Misalnya konstitusi kita UUD 45 kita dibandingkan dengan konstitusi Malaysia misalnya, atau kita bandingkan dengan konstitusi Amerika Serikat misalnya. Konstitusi kita misalnya kita bandingkan dengan konstitusi Belanda atau konstitusi Jepang dan seterusnya. Itu adalah pengkajian pada level kedua, yaitu comparative constitutional theory. Jadi perbandingan ya. Pada level ketiga adalah general constitutional theory. Jadi mengkaji konstitusi secara teori secara umum. Jadi mengkaji teori konstitusi secara umum. Nah, dari sudut pendekatan studi teori konstitusi ada 6 macam pendekatan yang digunakan. Pertama adalah pendekatan sejarah, pendekatan historis, yakni mengkaji konstitusi sebagai produk sejarah
dengan menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya konstitusi. Saya kira ini menarik karena pendekatan sejarah. Kelemahan kita adalah kita sangat jarang mengkaji konstitusi itu dalam pendekatan sejarah, terutama pada di perdebatan yang muncul di sidang-sidang UPKI ketika UUD 45 kita awal dirumuskan. Apa saja pandangan para penyelenggara kita itu. Ini yang saya kira kelemahan kita. Sehingga ada beberapa pihak yang kemudian menyimpulkan misalnya naskah UUD 45 kita asli misalnya itu dianggap ada rumusnya yang terlalu sumir misalnya, ada yang terlalu singkat. Itu karena mereka tidak pernah mengkaji konstitusi kita naskah asli itu dengan pendekatan sejarah. Bahkan nanti akan kita ulas lebih lanjut misalnya ketika kita membahas UUD 45 misalnya pasca perubahan. Misalnya pasca perubahan menegaskan kita menggunakan sistem presidensial misalnya. Nah, pertanyaannya misalnya kalau kita melihat pendekatan sejarah UUD 45 kita itu dengan pendekatan sejarah, apakah betul para pendiri negara kita itu mendesain sistem Indonesia itu adalah sistem presidensial? Apakah iya? Nah, tentu kita sebenarnya adalah menggunakan pendekatan sejarah. Gitu. Sama nanti ketika kita komparasikan, kita bandingkan dengan Malaysia misalnya, maka tentu menarik kalau kita lihat pendekatan konstitusinya itu dengan pendekatan sejarah. Yang kedua adalah pendekatan kelembagaan, yakni memahami bahwa konstitusi sebagai ekspresi kultur dan struktur politik suatu masyarakat. Jadi dalam pendekatan kelembagaan, konstitusi itu nanti dalam muatan konstitusinya, apakah itu dilihat sebagai ekspresi kultur dan struktur politik masyarakat yang ada. Makanya kemudian misalnya seperti Malaysia itu menggunakan konstitusinya adalah kelembagaannya misalnya menggunakan sistem monarki. Karena apa? Karena kulturnya, struktur politik suatu masyarakat pada saat itu memang monarki. Nah yang menarik adalah Indonesia. Gitu. Kenapa kemudian kita dulu ada peradaban kita adalah peradaban monarki, banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara, ada Majapahit, ada Sriwijaya dan seterusnya. Tapi kenapa kemudian kita memilih republik? Nah itu menarik. Menarik kalau kita kaji sebetulnya. Gitu. Kenapa pilihannya kemudian kita republik? Tidak monarki misalnya. Nah, itu kan sebenarnya menarik. Tentu dengan pendekatan sejarah, juga dengan pendekatan kelembagaan. Nah, ketiga adalah pendekatan ideologi yang mengkaji konstitusi dari aspek nilai-nilai dan norma-norma yang dianut suatu masyarakat atau negara, termasuk pergulatan ideologi yang melahirkan konstitusi. Nah, tentu konstitusi kita UUD 45 misalnya itu juga lahir dari aspek pendekatan ideologinya, saya kira menarik untuk dikaji. Misalnya Amerika, pendekatan ideologinya adalah pendekatan liberalisme, kapitalisme misalnya, yang menempatkan aspeknya adalah aspek kebebasan, kemudian kesetaraan dan seterusnya itu. Sementara kita pendekatan ideologinya jelas, ideologi Pancasila. Nah, tentu ini juga mempengaruhi. Ketiga adalah pendekatan fungsional, yakni mengkaji konstitusi sebagai serangkaian unsur-unsur sistem sosial politik dan bagaimana konstitusi itu dapat menjamin berfungsinya sistem sosial politik tersebut. Misalnya pilihan lembaga negara, organ kelembagaan negara misalnya. Itu mempengaruhi pendekatan, kalau kita mengkaji konstitusi dari pendekatan fungsional. Kenapa kemudian kita dulu, para pendiri negara kita mendesain lembaga negara itu terbatas, misalnya pada tataran eksekutif misalnya, kemudian legislatif, kemudian yudikatif atau kelembagaan yudisial, hanya berada di Mahkamah Agung misalnya. Itu ada beberapa, fungsi-fungsi tertentu di situ. Nah, tentu menarik kalau kita mengkaji konstitusi dari sisi ini, pendekatan fungsional. Gitu. Sehingga kritiknya adalah nanti ketika kita mengkaji UUD 45 pasca perubahan, terlalu banyak lembaga negara yang kemudian muncul di situ misalnya. Nah, yang kelima, pendekatan struktur yang merupakan variasi pendekatan fungsional yang intinya bahwa perubahan struktur sosial akan mengubah konstitusi. Sekalian, pendekatan struktur ini memang mengubah konstitusi itu seringkali juga dipengaruhi aspek struktur sosial masyarakat. Misalnya kita kemarin kenapa kemudian di amandemen itu kan karena juga desakan masyarakat, ada reformasi, hanya kemudian di amandemen. Ada juga nanti dipengaruhi misalnya di Mesir bisa dipengaruhi oleh revolusi. Sama dengan Prancis misalnya, disemangati oleh perubahan konstitusinya adalah berangkat dari revolusi Prancis yang kemudian merubah secara drastis
sistemnya awalnya dari sistem monarki menjadi republik misalnya. Itu juga karena perubahan struktur sosial di masyarakat. Terakhir, yang keenam, pendekatan sistem, yaitu pendekatan di mana konstitusi merupakan sistem bekerjanya suatu negara dan bagaimana konstitusi mampu mengaruhi bekerjanya sistem tersebut. Nah, dalam pendekatannya sistemnya, apakah konstitusi itu mampu kemudian mengontrol jalannya pemerintahan, aspek-aspek lembaga negara ini mampu berjalan sesuai dengan sistem yang telah ditata, telah diatur di situ. Nah, saya kira ini menarik untuk kita kalau kita mengkaji konstitusi dari sisi pendekatan sistem. Nah, saudara sekalian, materi pada sesi ini kita akan mengkaji aspek yang oleh Han Marsevin pada level ketiga, yaitu General Constitutional Theory. Jadi kita akan mengkaji teori konstitusi secara umum. Nah, apa saja itu? Misalnya nanti istilah dan pengertian konstitusi. Ada banyak pengertian konstitusi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Kemudian nilai penting dan tujuan konstitusi. Apa pentingnya konstitusi itu bagi negara? Apa tujuannya kemudian konstitusi itu disusun? Nah, yang ketiga adalah materi muatan konstitusi. Apa saja isi, konten, materi muatan konstitusi secara teori? Karena tentu ada masing-masing negara konstitusinya itu berbeda materi muatannya, isinya berbeda. Nah, bagaimana kemudian dari sisi materi muatan? Apa saja secara teori materi muatan yang ada dalam konstitusi? Nah, yang keempat, klasifikasi konstitusi. Nah, nanti klasifikasi konstitusi itu apa saja? Nah, terakhir, nanti kita akan ulas bagaimana prosedur atau cara perubahan konstitusi. Secara teori seperti apa sebetulnya cara atau prosedur perubahan konstitusi itu. Nah, sekalian, kita masuk pada istilah konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya adalah membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah berkaitan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Karena pembentukan suatu negara itu biasanya diikuti dengan pembentukan konstitusi. Di banyak negara tidak ada sebuah negara yang tanpa ada konstitusi. Makanya dalam konteks Indonesia misalnya ketika perdebatan di BPKI itu kan juga dalam rangka menyusun konstitusi. Ya, sebelum kita merdeka kita sudah persiapkan apa kemudian menjadi konstitusi yang kita gunakan. Berikutnya istilah undang-undang dasar yang kita pakai sekarang ini itu merupakan terjemahan istilah bahasa Belanda yaitu grondwet. Ya, wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti undang-undang dan grond berarti tanah atau dasar. Sehingga kita menggunakan istilah undang-undang dasar itu sebetulnya adalah mengadopsi dari bahasa Belanda. Nah, sekalian, pengertian konstitusi secara praktik dapat lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar. Namun ada juga yang menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Misalnya Prof. Sri Sumantri dalam disertasi yang menggunakan istilah konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar. Kenapa? Karena kata Sri Sumantri itu merupakan praktek di beberapa negara. Melihat praktek di beberapa negara sama. Antara konstitusi dengan undang-undang dasar itu sama. Nah, bagi sarjana ilmu politik memaknai konstitusi itu lebih luas. Yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Jadi makna konstitusi bagi sarjana ilmu politik lebih luas karena konstitusi dianggap kalau undang dasar adalah konstitusi, ada bagian dari konstitusi tertulis, sementara konstitusi adalah lebih luas daripada itu, ya, karena ada hal yang tidak bersifat tertulis. Misalnya Van Apeldoorn misalnya membedakan secara tegas, secara jelas keduanya. Kalau undang-undang dasar, grondwet itu adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, kata Van Apeldoorn. Sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Nah, sekarang
apa pengertian konstitusi itu? Ada banyak ahli, ada banyak pakar, pada banyak ilmuwan yang memberikan pengertian konstitusi. Tentu pengertian konstitusi itu adalah berdasarkan pada pendekatan perspektif mereka melihat dari sisi mana. Ya, tidak ada ahli yang melihat pengertian konstitusi sama. Misalnya C.S. White misalnya memberikan pengertian konstitusi adalah suatu naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok kerja badan tersebut. White melihat bahwa konstitusi itu merupakan naskah yang di situ memaparkan dia menyebut sebagai badan-badan pemerintahan suatu negara. Atau kita sering menggunakan istilah lembaga negara atau organ lembaga negara. Jadi itu kata C.S. White. Jadi Undang-Undang Dasar itu dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana suatu kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga negara. Jadi kata Eswet ya dalam konstitusi itu ya mengatur beberapa asas prinsip kekuasaan itu dibagi oleh lembaga negara, apakah itu eksekutif, legislatif atau lembaga yudisial misalnya. Ya, itu. Berikutnya, pengertian konstitusi menurut Herman Weiner, dia mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu sebagai the autobiography of power relationship, yaitu merupakan riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan. Nah ini menarik saya kira karena makanya kemudian di dalam konstitusi mengatur bagaimana organ lembaga negara, bagaimana hubungan antara eksekutif, legislatif dan yudisial misalnya. Itu karena dalam perspektif Herman adalah konstitusi atau undang dasar itu adalah riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan. Ya, misalnya bagaimana ketika menyusun sebuah RUU misalnya eksekutif menyampaikan sebuah RUU kemudian harus dibahas bersama dengan DPR misalnya. Nah, itu kan pola hubungannya. Itu kan hubungan kekuasaan. Ya. Nanti tentu kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, Amerika misalnya tentu berbeda. Ya. Malaysia juga berbeda. Ya. Nah, berikutnya kata Ivo de Lucacek, konstitusi menurutnya mengidentifikasikan sumber, tujuan penggunaan dan batasan-batasan kekuasaan umum. Jadi dia melihat bahwa konstitusi itu merupakan mengidentifikasi sumber. Dalam hal ini sumber kekuasaan. Apa saja kekuasaan lembaga negara itu yang diberikan sumber legitimasi dari konstitusi. Apa saja lembaga negara? Makanya mungkin muncul kemudian ada lembaga negara yang sumber kewenangannya misalnya tidak diberikan oleh konstitusi. Tapi dia dibentuk berdasarkan undang-undang misalnya. Atau mungkin bisa jadi desain demokrasinya misalnya. Dia tidak diatur secara langsung oleh konstitusi, tapi oleh undang-undang misalnya. Misalnya kita lihat di pasal 18 misalnya, UUD 45 kita, termasuk pasca perubahan, 18 ada susnya, itu kan tidak pasal 18 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah misalnya. Itu kan tidak didesain langsung, tidak ditegaskan, bahkan di pasal 22E tentang pemilu itu kan tidak mengatur pemilu itu kemudian di dalamnya adalah pemilihan kepala daerah. Tidak. Di situ kan jelaskan bahwa pemilu untuk menyelenggarakan pemilu adalah untuk pemilu DPR, DPD, DPRD dan pemilihan presiden. Pilkada tidak. Karena di pasal 18 itu pilkada itu pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu adalah dipilih secara demokratis. Tapi secara demokratis seperti apa? Itu kan tergantung dari politik hukum. Nah, itu misalnya. Jadi sumber legitimasinya. Termasuk tujuan penggunaannya dan batas-batas umumnya. Nah ini seringkali kita melihat naskah UUD 45 asli misalnya. Itu kan melihat pasal-pasal itu misalnya terlalu singkat misalnya. Iya karena memang para pendiri negara kita memang tujuan penggunaannya dan batas-batasnya jelas. Ya. Yang kemudian aspek HAM misalnya nanti kita akan kaji. Ya, itu kan
pasal-pasalnya yang sangat terbatas. Ya, karena memang perdebatannya memang penggunaan dan batasan kekuasaannya berbeda gitu. Kalau kita bandingkan dengan UUD 45 pasca perubahan, materi muatan HAM-nya sangat luas. Nah, berikutnya adalah pengertian konstitusi menurut Leon de Guit, yang melihat dari perspektif sosiologi hukum, di mana konstitusi bukanlah sekedar undang-undang dasar yang memuat sejumlah atau kumpulan norma-norma semata, akan tetapi struktur yang nyata-nyata terdapat dalam masyarakat. Jadi, dalam aspek sosiologi hukum, sebetulnya konstitusi itu atau undang-undang dasar itu bukan hanya melihat kumpulan norma saja, tetapi struktur yang nyata terdapat dalam masyarakat. Makanya kalau nanti kita temui dalam UUD 45 kita, misalnya naskah asli, jelas di situ mengatur pasal 18 tentang pemerintahan daerah misalnya, yang mengakui, misal di situ muncul mengakui daerah-daerah yang bersifat istimewa. Misalnya. Kenapa? Karena di situ ada daerah istimewa Yogyakarta misalnya. Atau mungkin rumusan yang lain misalnya. Jadi termasuk barangkali terkait dengan lembaga negara. Ada eksekutifnya presiden misalnya. Ada MPR misalnya dulu sebagai lembaga tinggi negara, pelaksana kekuasaan dan kehakiman. Karena memang desainnya memang itu struktur yang dianggap struktur yang nyata dalam masyarakat. Apa? Spirit gotong royongnya. Makanya ada kelembagaan MPR. Ya, yang didesain oleh lembaga negara, oleh para pendiri negara kita adalah lembaga negara yang tertinggi sebagai pencerminan seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Nah, nanti kita akan ulas secara tersendiri ketika kita nanti bahas tentang lembaga negara dalam UUD 45 kita. Jadi itu dari aspek sosiologi hukum. Jadi memang bukan hanya norma-norma semata, tapi ada struktur yang nyata terdapat dalam masyarakat. Makanya kalau kita kaitkan ini, maka menarik sebetulnya kalau kita kaitkan dengan UUD 45 kita. Kenapa pilihannya kemudian kita republik, bukan monarki misalnya. Berbeda dengan Malaysia, pilihannya kemudian monarki misalnya. Dan seterusnya gitu. Ada banyak nanti yang kita ulas dan saya kira menarik kalau kita diskusikan. Nah, berikutnya pengertian F. Lassalle membagi konstitusi dalam dua pengertian. Pertama, pengertian sosiologis atau politis. Yaitu konstitusi adalah sintesa faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Ini kata F. Lassalle. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antar kuasa-kuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Contohnya apa misalnya dalam UUD 45 kita misalnya materi muatan tentang HAM. Kenapa dalam UUD 45 kita naskah asli itu materi muatan HAM-nya sangat terbatas? Karena memang ada berbeda pandangan antara Insinyur Soekarno dengan Supomo, dengan Muhammad Yamin dan Mr. Hatta misalnya. Hatta yang menginginkan aspek HAM masuk, sementara Profesor Supomo tidak. Karena paham integralistik, Supomo mengatakan bahwa menyatunya antara rakyat dengan pemerintah, ibaratkan satu tubuh. Sehingga kalau ada aspek HAM, maka dianggap rakyat tidak percaya dengan pemerintah. Ya, karena dia menggambarkan ibaratnya antara rakyat dengan pemerintah itu ibaratkan satu tubuh. Kalau satu sakit misalnya, tangannya sakit, maka semua merasakan. Tetapi kan Bung Hatta berbeda pandangannya. Dia mengatakan siapa yang bisa menjamin nanti pemerintah itu kemudian tidak membuat menindas rakyatnya. Gitu. Maka ada aspek HAM yang muncul. Nah, makanya kemudian komprominya ada beberapa materi muatan HAM yang terbatas. Misalnya hak untuk beragama, ya, hak untuk menganut kepercayaan dan seterusnya, menganut agama dan kepercayaan, kemudian hak untuk menikmati pendidikan, hak untuk kebebasan berbicara berpendapat misalnya. Ya, sehingga muncul rumusan itu yang terbatas. Itu juga terkait dengan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara, gitu, hubungannya, gitu. Jadi bagaimana relasi antara rakyat dengan pemerintah dan seterusnya. Gitu. Saya kira ada aspek lain yang nanti kita ulas secara mendetail ketika kita ulas UUD 45 kita. Berikutnya pengertian yuridis. Kata F. Lassalle, konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Jadi aspek yuridis punya bangunan dan sendi-sendi pemerintahan itu akan tercermin dalam konstitusinya. Ya, apa kemudian lembaga negaranya apa? Itu kan semua tercermin dalam konstitusinya. Seperti apa bangunan negara itu tercermin dalam konstitusinya. Sama ketika para pendiri negara kita misalnya mendesain kelembagaan
MPR misalnya sebagai lembaga tertinggi negara itu kan karena memang ingin ada bangunan-bangunan sendi-sendi pemerintahan ini ada presiden sebagai kepala pemerintahan kepala negara itu tidak sendiri, tapi setiap kebijakannya dikawal oleh MPR sebagai penjelmaan rakyat Indonesia. Nah, karena itu ada prinsip musyawarah mufakat dan seterusnya. Termasuk juga aspek sendi-sendi pemerintahan. Apa misalnya? Ada pasal 28 yang tentang pemerintahan daerah. Gitu. Baik, saya kira itu, dan berikutnya saya kutip pengertian konstitusi menurut Castlewear. Memberikan pengertian konstitusi sebagai gambaran dari keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan dalam pemerintahan suatu negara. Jadi kata Castlewear, ketika kita ingin melihat atau gambaran sistem ketatanegaraan suatu negara, maka lihatlah konstitusinya. Karena di situ akan tergambar bagaimana sistem ketatanegaraan suatu negara. Bagaimana hubungan eksekutif, legislatif, dan seterusnya. Bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana bentuk negaranya. Bahkan dalam beberapa hal konstitusi negara tentu diatur juga tentang sistem pemilunya, sistem kepartaiannya. Hanya saja kalau dalam konteks Indonesia kan tidak diatur itu. Ya. Nah, nanti kita akan ulas ketika kita nanti bicara tentang perbandingan konstitusi. Nah, berikutnya pengertian konstitusi menurut Stryken adalah undang-undang dasar yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi daripada negara. Dia menyebut sebagai organisasi daripada negara, atau kita mengenal sebagai lembaga negara atau organ lembaga negara. Jadi, kata Stryken, konstitusi itu adalah memuat garis besar dan asas tentang organisasi negara. Apa saja organisasi negara itu dan garis besarnya seperti apa, itu diatur dalam konstitusi. Nah, berikutnya pendapatnya Lord Bryce, konstitusi merupakan suatu kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. Jadi Lord Bryce juga melihat bahwa konstitusi juga mengatur lembaga yang permanen dengan fungsi yang telah diakui. Ya, makanya ada lembaga negara yang tidak permanen. Artinya tidak permanen itu adalah tidak diberikan sumber kekuasaannya, tidak diberikan oleh konstitusi. Bahkan di situ tidak disebut. Ya, jangankan kewenangannya, disebut saja lembaga negara tidak. Tapi dibentuk berdasarkan undang-undang. Saya kira ada beberapa lembaga negara yang tidak diberikan kewenangan oleh konstitusi, bahkan disebut saja tidak, tapi dibentuk berdasarkan undang-undang. Ya, itu lembaga negara yang khususnya pasca perubahan. Nah, terakhir C.F. Strong memberikan pengertian konstitusi merupakan kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah, rakyat, ya. Ada aspek HAM. Ya, jadi C.F. Strong mengatakan selain mengatur kekuasaan pemerintah tadi, ada aspek hak yang diperintah, dan hubungan di antara keduanya, dan relasi antara rakyat dan pemerintah. Jadi ada aspek HAM. Konstitusi bisa berupa catatan tertulis. Konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk dokumen yang bisa diubah atau diamandemen menurut kebutuhan dan perkembangan zaman. Atau konstitusi dapat juga berwujud sekumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi. Nah, berikutnya C.F. Strong kemudian memberikan penekanan lebih lanjut pada pengertian konstitusi tadi. C.F. Strong mengatakan bahwa menurutnya dibandingkan dengan pengertian konstitusi yang dikemukakan oleh Lord Bryce tadi, itu lebih luas karena ada aspek HAM yang dikemukakan oleh C.F. Strong. Karena itu suatu negara atau badan politik dikatakan memiliki konstitusi ketika organ-organ atau fungsinya telah diatur secara jelas dan tidak dipengaruhi oleh tingkat laku suatu kelaliman. Jadi dia ada memasukkan aspek HAM. Singkatnya, tujuan suatu konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Nah, itu kata C.F. Strong. Hingga mengapa dia kemudian menempatkan pengertian konstitusi tadi ada aspek HAM, ada relasi antara kekuasaan dan rakyat, ya, relasi antara keduanya. Sekalian, pada
materi berikutnya kita akan mengulas tentang nilai penting dan tujuan konstitusi. Apa sebetulnya pentingnya konstitusi bagi sebuah negara? Sekalian, bagi suatu negara, konstitusi merupakan politico-legal dokumen, ya, yang secara substantif bermakna antara lain pertama adalah merupakan hukum dasar suatu negara. Ya. Yang kedua adalah merupakan kumpulan aturan-aturan dasar yang membentuk institusi-institusi pokok negara. Jadi lembaga-lembaga negara apa saja yang pokok itu biasanya diatur dalam konstitusi. Nah, yang ketiga adalah mengatur lembaga-lembaga negara yang paling penting, ya, kekuasaannya apa dan hubungan satu sama lain. Nah, ini. Makanya kemudian nanti kalau kita kaji, kenapa kemudian dulu para pendidikan kita mendesain kalau naskah asli itu adalah kita hanya mengenal Mahkamah Agung yang membawa peradilan misalnya, tentu argumentasinya ada. Gitu. Ya, kenapa kemudian kita mendesain sistem parlemen kita itu MPR, kelembagaannya ada anggota DPR dan anggota DPD, utusan daerah dan utusan golongan. Itu menarik juga kalau kita kaji. Ya, tidak seperti sekarang misalnya, udah utusan golongan dihapuskan. Nah, nanti kita ulas ketika kita bahas tentang UUD 45 kita aspek kelembagaan, naskah asli seperti apa dan naskah perubahan. Keempat, mengatur hak dan kewajiban dasar warga negara. Nah, ada aspek HAM. Kelima, mengatur dan membatasi kekuasaan negara beserta institusinya. Jadi ada kelembagaan negara yang dibatasi. Apa kewenangan MPR, apa kewenangan DPR dan seterusnya. 6. Menentukan hubungan antar negara dan masyarakat. Saya kira ada banyak aspek dalam konstitusi kita juga mengatur itu. Nah, tujuan konstitusi pendapatnya Lowenstein yaitu suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Jadi konstitusi itu juga adalah mengawasi proses-proses kekuasaan. Ya, apa kekuasaan yang diberikan konstitusi kepada eksekutif, misalnya kepada presiden, apa kekuasaan yang diberikan ke DPR dan seterusnya. Itu semua diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan, kata Lowenstein. Pertama, untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Memberikan batasan. Termasuk, misalnya, dalam konteks sekarang, misalnya muncul pasal yang berkaitan dengan impeachment, misalnya. Terhadap presiden dan wakil presiden, misalnya. Kemudian, pasca perubahan, misalnya tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, misalnya. Bahkan menetapkan GBHN misalnya. Tentu itu pilihan yang nanti akan kita ulas tersendiri. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Apa batas kekuasaan? Apa kekuasaan eksekutif di atasannya? Legislatif apa? Judicial apa? Itu semua kata Lowenstein ya tujuan konstitusi di situ. Berikutnya saya kutip pendapatnya Jeff Strong. Kata Jeff Strong, tujuan konstitusi itu adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Jadi ada 3 poin penting tujuan konstitusi. Kata Jeff Strong, apa? Membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah. Jadi batasan-batasan itu diatur dalam konstitusi. Tujuannya apa? Ya untuk itu. Yang kedua adalah menjamin hak-hak rakyat yang diperintah. Makanya di situ diatur HAM, hak asasi manusia. Kemudian menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Apa saja kekuasaan yang berdaulat itu diatur dalam konstitusi. Berikutnya fungsi konstitusi. Sekalian, ada banyak fungsi konstitusi. Misalnya Kazubar mengatakan bahwa fungsi konstitusi adalah mendeskripsikan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara. Jadi sistem ketatanegaraan negara itu dideskripsikan di konstitusi. Yang kedua adalah fungsi konstitusi menurut Mark Seven memiliki arti penting atau signifikan dalam menentukan perilaku politik, legal power atau kewenangan pada badan pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Jadi fungsinya adalah mengatur fungsi-fungsi lembaga negara. Badan-badan pemerintahan itu diatur di situ. Apa saja lembaga negara dan pembagian kekuasaannya apa saja. Nah, bahkan kata Jeff Strong, kehadiran konstitusi merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara. Makanya fungsinya sangat penting.
Sementara saya kutip pendapatnya Prof. Mukti Paja, beliau menyampaikan fungsi konstitusi itu ada beberapa, misalnya pertama fungsi ideologis. Dalam hal ini konstitusi memerlukan suatu komitmen terhadap suatu ideologi tertentu. Misalnya di Indonesia adalah Pancasila. Ya, di Amerika misalnya ideologinya adalah ideologi kapitalisme, liberalisme, dan seterusnya. Yang kedua fungsi nasionalistik. Konstitusi berfungsi memelihara nasionalisme negara, yakni rasa persatuan dan kesatuan akan identitas nasional. Lewat apa? Bendera, misalnya. Lambang negara dan lambang kebangsaan. Maka disebut pada fungsi integrasi dari konstitusi. Makanya dalam UUD 45 kita misalnya, seperti hanya konstitusi negara lain, disebut situ ada lembaga lambang negara, bendera, bahkan bahasa. Nah, itu disebut. Saya kira di banyak negara nanti ketika kita mengkaji konstitusi beberapa negara, kita bandingkan mereka negara-negara itu juga mengatur itu, mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan nasionalistik. Ya. Nah, ketiga fungsi struktur, yakni membangun harapan-harapan politik dan bagaimana harapan-harapan tersebut akan diwujudkan. Dalam hal ini juga disebut fungsi orientasi dari konstitusi. Nah, ini biasanya juga tercermin dalam tujuan konstitusi, dalam pembukaan konstitusi, atau juga dalam batang tubuhnya. Misalnya di situ kita lihat bagaimana jaminan ada banyak aspek nanti kita ulas dalam konstitusi kita. Yang keempat fungsi publikatif, yakni sebagai bukti kelahiran suatu negara untuk menunjukkan eksistensi dalam komunitas internasional. Misalnya, saya kira itu kalau kita lihat nanti dalam pembukaan UUD 45 itu tercermin. Kemudian fungsi rasionalitas, yakni konstitusi mengekspresikan tujuan-tujuan politik dalam terminologi dan formulasi hukum. Keenam, fungsi registrasi. Dalam hal ini konstitusi merekam berbagai perkembangan dan konflik politik yang terjadi di suatu negara. Ya, saya kira nanti kita lihat kalau kita lihat perbandingannya. Ya, kayak kemarin misalnya sebelumnya kita singgung bagaimana misalnya konstitusi Prancis misalnya. Ketika revolusi Prancis kemudian berubah menjadi dari monarki ke republik dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh fungsi simbol, yakni konstitusi berfungsi memberikan inspirasi bagi masyarakatnya atas kebutuhan manusia akan hak asasi manusia, keadilan, rule of law, demokrasi dan sebagainya. Jadi fungsi simbol. Maka di situ ada HAM, ada aspek keadilan misalnya dan seterusnya. Indonesia adalah negara hukum dan seterusnya. Itu aspek fungsi simbolis. Nah, yang kedelapan fungsi pembatas, yakni mencegah atau memberi batasan agar perubahan-perubahan politik dan kenegaraan tidak berlangsung secara anarkis. Ada fungsi pembatas, misalnya ketika terjadi perubahan kepemimpinan, misalnya harus diselenggarakan pemilu. Itu batasannya. Misalnya ada pemilu legislatif, pemilu DPR, DPD dan DPRD misalnya, termasuk pemilihan presiden misalnya. Itu salah satunya dalam rangka fungsi pembatas kekuasaan. Kemudian fungsi konstitusi, saya kutip pendapatnya Prof. Jimli Asyidki. Prof. Jimli ada beberapa fungsi yang dia sebutkan, misalnya fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Ya. Jadi ada batas-batas untuk fungsi negara diatur dalam konstitusi. Kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Pola hubungan antar lembaga negara seperti apa? Itu bisa ada diatur. Ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Ada aspek HAM. Ya, itu mengatur fungsi hubungan kekuasaan antar organ negara dengan rakyat. Empat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan negara. Jadi sumber kekuasaan dari mana? Dari konstitusi. Ya. Termasuk misalnya MPR kenapa kemudian tidak punya kewenangan lagi membentuk atau menetapkan GBHN. Itu juga sumber kekuasaannya dari konstitusi. Ya, dari UUD 45 kita. Ya. 6, fungsi simbolik sebagai pemersatu, sebagai sumber rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta sebagai center of ceremony. Misalnya apa? Ada bendera merah putih misalnya, ada lambang Indonesia burung Garuda misalnya, kemudian ada bahasa
Persatuan Kita Bahasa Indonesia. Itu kan fungsi-fungsi simbolik. Ya, pemersatu. Ya, bahkan sebagai center of ceremony. Ketujuh, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Kedelapan, sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Saya kira itu beberapa fungsi yang disampaikan oleh Prof. Jim dan Rizky. Ada 8 fungsi. Nah, sekalian, kali ini saya akan menjelaskan materi muatan konstitusi. Apa saja isi, konten, materi muatan dari konstitusi itu? Tentu secara teori. Karena masing-masing negara materi muatan konstitusinya tentu berbeda. Nah, materi muatan konstitusi pertama misalnya, saya kutip pandangannya Stryken. Dia mengatakan bahwa materi muatan konstitusi itu pertama adalah hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Jadi kata Stryken bahwa materi muatan konstitusi itu adalah hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Dalam konteks UUD 45 kita misalnya ya terlihat seperti apa misalnya, ya kita misalnya melihat tercermin dalam pembukaan. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Jadi kita lihat bagaimana sih perkembangan ketatanegaraan. Kita lihat dari konstitusi naskah asli sampai pada perubahan. Itu kan mengalami peningkatan. Ada perkembangan. Yang kedua adalah pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Tentu kalau melihat konstitusi atau lebih spesifik Undang-Undang Dasar 45 misalnya, melihat pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk masa lampau dan sekarang ini, maka tentu tidak bisa hanya melihat rumusan pasal-pasal dalam teks itu. Tapi tentu memang agar lebih kaya referensi kita harus melihat perdebatan yang muncul dalam sidang-sidang di BPKI. Di situ akan terlihat seperti apa pandangan para penegara kita misalnya. Ya, tadi seperti yang saya singgung tadi misalnya, seperti apa pandangan Supomo, Bung Karno, Bung Hatta misalnya. Itu terlihat. Berikutnya, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Nah, kemana kemudian arah sebuah negara, termasuk kenapa kemudian pilihannya adalah republik. Itu jelas arahnya kemana. Itu gagasan negara. Dan tentu, kata Stryken, itu tertuang dalam muatan konstitusi. Nah, berikutnya, materi muatan konstitusi menurut Steinbeck. Kata Steinbeck, sebuah konstitusi seharusnya berisi pertama adanya jaminan terhadap HAM dan warga negara. Nah, ini. Makanya dalam konstitusi kita UUD 45 ada aspek HAM. Tentu berbeda naskah UUD 45 asli dengan naskah perubahan. Nanti kita ulas, kita bandingkan. Kita juga akan melihat, kita bandingkan dengan konstitusi beberapa negara, Amerika misalnya, Malaysia, tentu aspek HAM-nya berbeda pengaturannya. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Jadi, dalam konstitusi itu, pasti dalam konstitusi itu akan mengatur, memuat susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Lembaga-lembaga negara apa saja yang ada itu diatur. Makanya dalam konstitusi sebuah negara pasti ada lembaga negara dan kewenangannya apa. Karena itu diatur. Termasuk, kata Steinbeck, adanya bagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Makanya kemudian pilihannya kenapa kemudian para penegara kita itu hanya mengatur lembaga negara yang terbatas ya, di naskah asli itu, karena ada argumentasinya. Tentu kalau kita bandingkan dengan misalnya MPR misalnya, yang naskah asli didesain sebagai lembaga tertinggi negara. Ya, anggotanya ada anggota DPR, anggota utusan daerah, dan utusan golongan. Itu ada maknanya. Ada gagasan para negara sebetulnya jelas di situ. Bahkan nanti kalau Anda bandingkan dengan konstitusi Malaysia itu mengadopsi sistem kelembagaan parlemen mereka sama dengan kita. Persis. Hanya saja kan kita kemudian pasca perubahan kemudian merubah desain kelembagaan MPR kita yang hanya menjadi bikameral ya.
atau orang menyebut sebagai sub bicameral karena DPR dan DPD, ya, tapi peran kewenangan DPR lebih besar dibanding DPD. Nah, tentu nanti kita akan ulas secara detail ketika kita bahas tentang lembaga negara. Berikutnya C.F. Strong. Kata C.F. Strong, ada 3 materi muatan konstitusi itu. Pertama adalah cara pengaturan berbagai jenis institusi. Ya, dia menyebut jenis institusi. Artinya institusi di sini adalah institusi negara, lembaga negara. Apa saja jenis institusi negara itu? Misalnya eksekutifnya dipegang oleh apa? Misalnya yudikatifnya dipegang oleh apa? Apakah sistemnya bikameral atau apa trikameral misalnya, atau tidak bikameral misalnya, dan seterusnya. Itu kan pilihan institusi, jenis institusi. Termasuk kekuasaan kehakimannya itu dipegang oleh apa? Apakah Mahkamah Agung atau seperti kita ada MA, ada MK misalnya. Tentu kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, Malaysia misalnya tidak ada kita temukan Mahkamah Konstitusi. Di Amerika juga begitu, tidak ada misalnya. Nah, tentu itu pilihan. Yang kedua, jenis kekuasaan yang dipercayakan kepada institusi tersebut. Apa kekuasaan dari lembaga negara atau institusi itu yang diberikan? Nah, yang ketiga, dengan cara apa kekuasaan tersebut dilaksanakan. Nah, itu kata C.F. Strong, materi muatan konstitusi. Berikutnya, materi muatan konstitusi menurut Miriam Budarjo. Dia mengatakan pertama adalah organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Ya, termasuk bagaimana prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi oleh satu atau badan pemerintahan dan sebagainya. Nah, itu. Yang kedua adalah HAM, aspek HAM. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar atau konstitusi. Nah, ini. Kira kata Miriam Budarjo, ada poin menarik ini. Materi muatannya adalah prosedur mengubah undang-undang dasar 45 atau konstitusi. Karena memang dalam sebuah negara diatur juga materi muatan itu. Bagaimana cara dan prosedur perubahannya. Nah, yang terakhir, yang keempat, kata Miriam Budarjo, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Saya kira ini menarik, materi muatan yang keempat ini. Meskipun dalam konstitusi beberapa negara tidak semua materi muatan itu mengatur memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar atau konstitusi. Tidak semua. Kalau kita kaitkan dengan UUD 45 kita, misalnya ada ketentuan yang memang misalnya tentang terkait dengan negara kesatuan misalnya. Tidak bisa dilakukan perubahan misalnya. Itu diatur di salah satu pasal. Nanti kita lihat misalnya kita bandingkan di Prancis misalnya. Prancis juga begitu. Dalam konstitusinya diatur terkait dengan Republik Prancis misalnya. Itu tidak bisa dilakukan perubahan pasal itu. Kenapa? Karena tentu ada sejarahnya. Karena Prancis trauma akan kembali kepada sistem monarki. Makanya dalam konstitusinya kemudian dipasang kalau bahasanya Miriam Budarjo adalah memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari konstitusi. Menolak perubahan tadi sifat Republik Prancis misalnya. Nah, dalam konteks Indonesia nanti kita akan ulas ada beberapa pasal. Ada pasal yang mengatur tentang negara kesatuan yang tidak bisa dilakukan perubahan. Tentu ini juga ada beberapa aspek. Barangkali kita trauma biar tidak menjadi negara federal misalnya. Berikutnya, sekalian, klasifikasi konstitusi. Apa saja klasifikasi konstitusi itu? Ada banyak klasifikasi konstitusi. Misalnya kalau kita klasifikasi konstitusi berdasarkan para filosof, Aristoteles misalnya, memberikan klasifikasi konstitusi pertama bentuk yang buruk atau salah. Nah, ini klasifikasi Aristoteles ya. Tirani atau despotisme atau oligarki. Berikutnya bentuk yang baik atau benar. Misalnya. Dia menyebut misalnya monarki atau kerajaan atau aristokrasi. Misalnya. Kemudian klasifikasi ketiga dia menyebut tipe konstitusi pemerintahan satu orang, pemerintahan golongan dan pemerintahan banyak orang. Jadi itu dia mengklasifikasikan itu monarki misalnya yang diselenggarakan melalui pemaksaan
dia sebut tirani atau despotisme. Bentuk korup dari aristokrasi disebutnya sebagai oligarki. Oligarki digantikan oleh pemerintahan banyak orang atau rakyat atau demokrasi. Jadi ini klasifikasi filsuf Aristoteles. Nah, dalam perkembangan berikutnya ada banyak klasifikasi konstitusi. Misalnya Willoughby misalnya menyebut salah satu cara untuk membedakan negara-negara adalah berdasarkan kekhasan struktur organisasinya, organisasi pemerintahannya. Kemudian Jeff Strong dalam membuat klasifikasi konstitusi harus ditemukan terlebih dahulu kesamaan atribut yang dimiliki oleh semua negara berdasarkan kekhasan organisasi pemerintahannya. Nah, kemudian berangkat dari situ Jeff Strong memberikan klasifikasi. Ada 5 klasifikasi Jeff Strong. Pertama adalah bentuk negara tempat konstitusi itu diberlakukan. Yang kedua, bentuk konstitusi itu sendiri. Yang ketiga, bentuk lembaga legislatif. Keempat, bentuk lembaga eksekutif. Dan terakhir, kata Jeff Strong, bentuk lembaga peradilan. Ini klasifikasi Jeff Strong. Nah, klasifikasi pertama, kata Jeff Strong, bentuk negara tempat konstitusi diberlakukan itu apa? Dia menyebut apakah negara kesatuan atau negara federal. Itu klasifikasi pertama, kata Jeff Strong. Yang kedua, bentuk konstitusi sendiri. Apa? Apakah itu konstitusi fleksibel atau rigid atau kan? Klasifikasi ketiga, bentuk lembaga legislatifnya. Apa? Kata Jeff Strong, sistem pilihannya apakah nanti hak suara dan daerah pemilihan. Jadi ini agak detail, Jeff Strong. Kalau kita kan tidak masuk dalam konstitusi. Kemudian menyebutnya lagi dia bentuknya bicameral atau unicameral. Nah, ini. Yang ketiga kata Jeff Strong, pemeriksaan oleh rakyat secara langsung. Nah, ini. Nah, keempat, bentuk lembaga eksekutif. Apakah parlemen atau non-parlemen atau eksekutif tetap? Ya. Nah, jadi kata Jeff Strong, lembaga eksekutifnya apa? Apakah sistem presidensial atau parlementer atau mix ya. Atau hybrid system misalnya. Itu klasifikasi yang keempat kata Jeff Strong. Yang kelima, bentuk klasifikasinya adalah bentuk lembaga yudikatif peradilan. Apakah lembaga yudikatif yang terikat pada rule of law atau administrative law? Itu klasifikasi Jeff Strong. Nah, berikutnya Kasiwer memberikan klasifikasi 5. Pertama, klasifikasi konstitusi tertulis dan bukan tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid atau kaku. Ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Nah, ini. Ya. Yang keempat, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Ini terkait dengan tadi hanya ada samaan dengan Jeff Strong, yaitu terkait dengan bentuk negara. Yang kelima, konstitusi pemerintahan presidensial dan konstitusi pemerintahan parlementer. Saya kira ada kesamaan dengan Jeff Strong. Ini terkait dengan sistem pemerintahannya. Sementara klasifikasi Han Kelsen itu ada 3. Pertama, konstitusi rigid dan fleksibel. Kemudian konstitusi kerajaan dan konstitusi republik. Dan ketiga, konstitusi demokratik dan konstitusi otokratik. Nah, bagaimana dengan klasifikasi fleksibel dan rigid? Jadi penjelasannya begini. Ketika kita masuk atau mengklasifikasikan konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid itu ada terletak pada 2 hal. Pertama, apakah prosedur pembuatan hukum konstitusional itu sama atau tidak dengan proses pembuatan hukum biasa? Jadi, apakah pembuat atau penyusunan konstitusi atau undang-undang dasar itu sama ketika proses pembuatan hukum biasa? Sama atau tidak? Kalau sama, maka dia kategorinya dia adalah kaku. Ya. Kalau sama, maka dia berarti dia fleksibel. Tetapi kalau tidak, maka dia rigid. Yang kedua, apakah diperlukan prosedur khusus apabila dilakukan perubahan? Kalau ada prosedur khusus, berarti dia klasifikasinya adalah klasifikasi rigid. Sedangkan kalau tidak ada klasifikasi prosedur khusus, maka dia dikatakan fleksibel. Ya.
Nah, Armstrong mengatakan ciri utama dari konstitusi fleksibel yaitu otoritas atau kewenangan parlemen yang tak terbatas. Nah, jadi kalau kewenangan itu di parlemen sepenuhnya, maka dia konstitusi yang fleksibel. Tetapi kalau kata Alcivar, ketika tidak ada prosedur khusus yang diperlukan untuk mengamandemen konstitusi, maka disebut fleksibel. Nah, ini. Jadi klasifikasi konstitusi fleksibel itu terletak ada di pertama, apakah konstitusi itu prosedur perubahannya itu melalui prosedur khusus atau tidak. Jadi bukan berarti klasifikasi konstitusi fleksibel itu adalah dikaitkan dengan seberapa sering konstitusi itu dirubah, tidak. Kadang-kadang konstitusi yang bersifat rigid, kaku itu sering dirubah. Sementara konstitusi yang fleksibel, yang mudah prosedurnya, tidak ada prosedur khusus, justru sangat sulit. Ya. Amerika misalnya salah satu konstitusi yang bersifat rigid, kaku. Tapi dia sering dilakukan perubahan. Kakunya di mana? Karena ada prosedur khusus. Ya, di samping dia harus disepakati oleh Kongres, ya, maka dia juga harus diratifikasi oleh beberapa negara bagian. Kalau beberapa bagian yang ditentukan dalam konstitusi tidak melakukan ratifikasi, maka konstitusi itu batal diamandemen. Nah, itu. Nah, sementara Lord Bryce memberikan klasifikasi konstitusi fleksibel itu adalah, pertama, dia tentu elastis. Kenapa? Oleh karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah. Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama dengan undang-undang. Jadi, kata Lord Bryce, kalau konstitusi itu dirubah, ya, sama dengan undang-undang, maka dia elastis, ya, fleksibel. Nah, sementara ciri yang kaku, rigid, dan mempunyai kedudukan. Nah, ini ada poin penting lagi, kata Lord Bryce. Ketika klasifikasi konstitusi itu rigid kaku itu, dia mengatakan bahwa mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan undang-undangan yang lain. Ini masuk kategori klasifikasi rigid fleksibel yang agak berbeda. Jadi kata Lord Bryce, kalau konstitusi itu menempatkan posisi tertinggi dalam peraturan undang-undangan, maka dia kategorinya adalah kaku, rigid. Tetapi kalau dia menempatkan konstitusi itu setara dengan peraturan undang-undang lain, maka itu adalah fleksibel. Nah, yang kedua, hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa. Itu kata Lord Bryce. Jadi, kalau rigid jelas. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa klasifikasi konstitusi rigid fleksibel ini bukan dikaitkan dengan seberapa sering konstitusi itu dirubah. Tidak. Tetapi dikaitkan dengan setidaknya 3 hal. Pertama adalah, apakah prosedur perubahan konstitusi itu sama prosedurnya dengan pembuatan undang-undang biasa. Yang kedua adalah, apakah konstitusi itu mempunyai kedudukan derajat tertinggi, lebih tinggi dari peraturan undangan yang lain. Gitu. Kalau itu iya, maka itu adalah rigid. Kalau tidak, maka dia fleksibel. Yang terakhir, hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa. Nah, jadi itu pandangan dari Lord Bryce agak berbeda dibandingkan dengan Armstrong maupun Alcivar. Ada beberapa poin penting tadi terkait dengan klasifikasi konstitusi fleksibel dan rigid. Apa perbedaannya? Kalau konstitusi itu derajatnya lebih tinggi dari peraturan undang lain, maka dia kategorinya adalah rigid atau kaku. Ya. Nah, berikutnya adalah klasifikasi konstitusi derajat tinggi dan tidak derajat tinggi. Konstitusi ini dikaitkan dengan apakah suatu konstitusi itu mempunyai kedudukan tertinggi dalam satu negara. Kalau iya, maka dia masuk dalam klasifikasi konstitusi derajat tinggi. Nah, ini sebetulnya akan dikaitkan dengan teorinya Hans Kelsen, yaitu teori hierarchy of law, yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang, di mana setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Jadi posisi konstitusi itu apakah dia menempati posisi tertinggi atau tidak. Ya, itu klasifikasi konstitusi derajat tinggi tidak derajat tinggi. Jadi lebih mudah sebetulnya untuk mengklasifikasikan ini. Maka dalam konteks Indonesia misalnya, maka
klasifikasi UUD 45 kita memang menempati klasifikasi konstitusi derajat tinggi. Karena apa? Menempati hierarki tertinggi dari peraturan perundang-undangan. Ya, mulai dari UUD 45, kemudian ada TAP MPR, berikutnya adalah Undang-Undang garing Perpu, kemudian ada bawahnya adalah PP, ya. Kemudian Perpres dan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota, seterusnya. Itu menempati hierarki tertinggi dalam sehingga klasifikasi UUD 45 kita masuk kategori derajat tinggi. Nah, berikutnya klasifikasi konstitusi serikat dan konstitusi satuan. Saya kira ini jelas klasifikasinya. Maka apa dikaitkan dengan bentuk negaranya? Apakah negara kesatuan atau federal? Kalau negara kesatuan tentu klasifikasinya berarti dia klasifikasi konstitusi negara kesatuan atau sebaliknya. Berikutnya klasifikasi konstitusi pemerintahan presidensial dan parlementer. Saya kira ini mudah karena itu dikaitkan dengan sistem pemerintahannya. Apakah sistem pemerintahan presidensial atau parlementer atau gabungan keduanya, mixed system, ya, atau hybrid system. Tentu kita dapat lihat itu di konstitusi masing-masing negara. Dalam konteks kita, saya kira UUD 45 kita jelas klasifikasinya ada sistem pemerintahan presidensial, meskipun nanti kita diskusikan lebih lanjut seperti apa sebetulnya itu. Sekalian, poin terakhir pada sesi ini yaitu prosedur dan cara perubahan konstitusi. Sekalian, seperti apa sebetulnya secara teori konstitusi cara atau prosedur perubahan konstitusi itu. Nah, sekalian, secara teori ada beberapa perubahan. Ada teori prosedur perubahan konstitusi, ada banyak teori. Misalnya Prof. Bagirmanan mengatakan perubahan di konstitusi dimanapun di dunia ini tidak terutama ditentukan oleh tata cara resmi yang harus dilalui. Ya, tata cara formal yang mudah, misalnya prinsip, tidak serta-merta memudahkan terjadinya perubahan. Nah, yang kita kenal misalnya perubahan konstitusi itu ada 4 cara. Pertama adalah formal amandemen. Jadi perubahan secara formal. Nah, biasanya ketentuannya adalah diatur dalam konstitusi itu sendiri. Seperti apa perubahannya, caranya ya kita lihat di konstitusi masing-masing negara. Ya. Yang kedua adalah some primary force. Yaitu berkaitan dengan ada sesuatu yang di luar kemampuan kita, misalnya bisa dengan cara-cara revolusioner, misalnya kudeta, misalnya, atau revolusi, misalnya, atau reformasi gitu. Dalam konteks kita UUD 45 kita, meskipun kita kemarin reformasi, tapi prosedur dan caranya tetap menggunakan formal amandemen, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 45 kita. Yang ketiga adalah judicial interpretation. Perubahannya itu didasarkan pada interpretasi lembaga yudisial, peradilan. Nah, yang terakhir adalah music and convention. Jadi kata Kajiwer, prosedur perubahan konstitusi itu adalah didasarkan pada aspek kebiasaan, kebiasaan ketatanegaraan. Nah, Jeff Strong ada 4 kata Jeff Strong ketika membahas prosedur perubahan konstitusi. Pertama, amandemen yang dilakukan melalui lembaga legislatif menurut batasan-batasan istimewa. Jadi prosedur perubahan itu dilakukan oleh lembaga legislatif dengan batasan-batasan istimewa. Misalnya contohnya adalah di konstitusi kita UUD 45 misalnya. Dilakukan oleh MPR. Dengan batasannya apa? Misalnya harus diajukan oleh beberapa anggota MPR, misalnya ada syarat-syaratnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan batasan istimewa. Nanti akan kita ulas tersendiri ketika kita prosedur atau perubahan dalam UUD 45 kita. Yang kedua, amandemen yang dilaksanakan rakyat melalui referendum. Jadi ada teori konstitusi kita memang cara perubahan konstitusi juga melakukan melalui referendum. Dulu kita pernah ada undang-undang itu di era Orde Baru Pak Harto.
muncul undang-undang yang mengatur tentang referendum kita ingin merubah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita. Nah, yang ketiga, amandemen konstitusional khusus untuk negara federal yang perubahannya wajib disetujui oleh sebagian atau dari seluruh unit federasi. Saya kira ini terkait dengan cara perubahan konstitusi di negara federal Amerika. Ya, seperti yang saya singgung tadi. Jadi perubahan itu bukan hanya dilakukan oleh Kongres, tapi juga harus disetujui, diratifikasi oleh beberapa negara bagian. Terakhir, kata Jeff Strong, yaitu melalui konvensi istimewa. Tentu konvensi istimewa ini sangat tergantung dari beberapa negara. Konstitusi itu mengatur seperti apa. Nah, saya kutip pendapatnya Jim Lee Asitiki. Ada dua cara perubahan UUD 45 kata Jim Lee. Pertama, perubahan yang dilakukan menurut prosedur yang diatur sendiri oleh Undang-Undang Dasar. Caranya seperti apa? Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Cara ini, kata Jim Lee, biasa disebut dengan istilah verbatim unrule. Jadi, prosedur atau cara perubahan seperti yang diatur dalam konstitusi. Yang kedua, prosedur perubahan yang biasa disebut dengan istilah verbatim unrule, yakni perubahan konstitusi yang dilakukan tidak berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi yang bersangkutan, melainkan lewat cara revolusioner, tidak mengikuti cara yang diatur sendiri dalam Undang-Undang Dasar yang bersangkutan. Saya kira ada banyak, misalnya revolusi, ya, tadi si Prancis misalnya, kemudian Mesir misalnya. Jadi lewat cara-cara yang tidak diatur dalam konstitusi. So, sekarang saya kira itu penjelasan saya terkait dengan teori konstitusi. Tentu ini masih banyak kita perlu dalami dan kita diskusikan beberapa aspek tadi. Nah, pada video berikutnya kita akan ulas beberapa hal terkait dengan komparatif perbandingan konstitusi di beberapa negara. Bagaimana materi muatannya tadi, bagaimana tujuannya, bagaimana kemudian aspek kelembagaan negaranya, materi muatannya apa saja, tentu akan kita bandingkan. Itu menarik ketika kita bicara tentang aspek komparasi perbandingan antar konstitusi beberapa negara, termasuk lembaga-lembaga negara apa saja yang ada di dalam konstitusi masing-masing negara. Itu menarik, termasuk prosedur dan cara perubahannya, karena tentu masing-masing konstitusi itu disusun oleh para pendiri negara mereka masing-masing didasarkan pada aspek pengalaman mereka, struktur masyarakatnya dan seterusnya. Saya kira itu penjelasan saya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada perbincangan dan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.